Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda umumnya untuk membuat yogurt baik dari susu murni dari peternakan sapi ataupun yogurt berbahan susu kemasan fresh milk UHT atau susu bubuk membutuhkan termometer untuk mengukur suhu baik saat pasteurisasi susu maupun proses pencampuran bibit yogurt pada susu. Karena jika suhunya tidak tepat, misalnya terlalu panas, maka bakteri di bibit yogurt akan mati dan menyebabkan yogurt gagal. Atau misalnya terlalu panas saat pasteurisasi, maka zat-zat baik pada susu akan rusak dan lain-lain. Di sanalah kita butuh termometer agar suhu yang dibutuhkan tepat. Namun ternyata tidak semua orang mempunyai termometer atau mendadak termometer yang biasa dipakai pecah misalnya. Dan untuk beli pada saat itu tidak memungkinkan. Jangan khawatir, kali ini saya akan berbagi tips dan trik membuat yogurt tanpa memakai termometer. Emang bisa? Penasaran kan? Yuk ditonton videonya sampai tuntas. Tas. Sebelum kita memulai, jangan lupa ya, tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sediakan susu sapi, bisa susu murni dari peternakan sapi, susu cair kemasan, baik fresh milk atau UHT. Setelah dicuci kotak atau bungkus kemasannya, lalu tuangkan pada panci dan panaskan di atas kompor. Aduk-aduk agar tidak gosong. Kali ini saya memakai pasteurisasi double boil. Nah, bedanya pasteurisasi double boil dan single boil bisa Anda tonton video saya yang lainnya. Panaskan dengan api kecil ya bunda, karena kali ini tidak memakai termometer. Untuk mengetahui suhunya sudah mencapai 85 derajat Celcius, maka ada beberapa ciri atau tanda yang bisa Anda lihat secara fisik, yakni susu di panci sudah ada buih-buihnya, baik di tengah maupun di pinggir-pinggir panci ya. Uapnya sudah keluar. Saat diaduk pun buihnya semakin banyak, maka matikan api dan biarkan sampai suhunya hangat di 42-45 derajat Celcius. Saat penambahan bibit yogurt kali ini saya memakai bibit yogurt plain merek Yummy atau Yummy. Anda bisa memakai merek lain ya, yang penting gunakan yogurt plain ya bunda, tanpa perasa. Nah, untuk menentukan suhu susu di panci yang cocok untuk proses pencampuran ini, jika Anda tidak mempunyai termometer, maka caranya dengan meneteskan susu di atas punggung tangan. Jika dirasakan panasnya suam-suam atau hangat-hangat kuku, ini biasanya panasnya di atas suhu badan ya, maka Anda bisa mencampurkan bibit yogurt tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata atau tercampur secara homogen. Setelah tercampur rata, lalu tuangkan pada termos nasi. Jika tak ada, Anda bisa memakai metode pembuatan yogurt tanpa inkubator, hanya bermodal wadah kerupuk. Nah, untuk video tutorialnya silakan ditonton ya, tentang pembuatan yogurt tanpa inkubator atau termos nasi. Setelah dituangkan pada termos nasi, lalu tutup dan simpan di tempat paling hangat di rumah Anda. Atau bisa juga ditutupi dengan kain tebal, jaket, atau selimut. Dan biarkan untuk fermentasi minimal 8 jam. Nah, agar tidak ketinggalan dengan informasi kece and keren dari saya, jangan lupa klik subscribe and bunyikan loncengnya ya. Dan lihat hasilnya saat tutup termos nasi dibuka. Tara! Hasil yogurtnya sangat keren and kece, super kental dengan tekstur kekuning-kuningan karena susu yang dipakai saya adalah susu murni dari peternakan sapi. Bahkan saat termos nasi digoyang-goyang, itu yogurt anceg, kokoh, teguh, tak bergoyang. Benar-benar mantul, mantap betul. Nah, saat disendok pada mangkuk, tekstur kentalnya sangat terlihat. Jadi hasilnya tak berbeda jauh ya dengan membuat yogurt dengan memakai termometer. Pembuatan yogurt ini hanya diukur suhunya secara manual, ditambah dengan metode pasteurisasi double boil.
maka teksturnya benar-benar super kental, benar-benar cuanti. Nah itu ayah bunda, cukup mudah dan murah bukan? Membuat yogurt pun bisa dengan peralatan seadanya yang ada di rumah. Bahkan tanpa ada termometer pun bisa berhasil loh. Tertarik untuk mencoba? Silakan dicoba ya. Semoga berhasil. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.